Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Alhamdulillah baik Pak. Udah pada sarapan belum nih? Belum. Pantesan pada lulus sama sini. Tolong dong dirapiin bangkunya nih. Bayu biasanya mana Bayu? Oh, dia ada ya. Turun Bayu, ayo nih. Kamu Melani lagi sakit. Aduh, lagi kurang badan. Mungkin sebelum kita masuk ke materi ini kita ada peranggangan dulu ya. Tinggi ya. Oke. Dia masuk good ya. Apa-apanya begini kalau Bapak bilang dor. Kamu semua bilang dor. Enggak. Kalau Bapak bilang bung, kamu gitu ya. Kalau ada enggak nih? Kalau Bapak ngomong kamu enggak tenang. Kalau Bapak bilang dor, kamu jawab dor. Kalau Bapak bilang bom, kamu jawab. Kalau kita apa? Oke, siap, konsentrasi. Dor. Dor. Bum. Kok ada bom? Mana? Diri harusnya Pak. Oh, diri. Diri boleh diri dulu ayo. Semuanya. Bayu, diri Bayu. Nah, dede. Diri semua insan. Enggak apa-apa nanti. Ayo, siap ya? Ya. Sama sini aja dulu ya sebelum kita belajar pegangan dulu. Kalau Bapak ngomong dor. Dor. Bum. Kaget. Kalau Bapak ngomong dor. Jadi ini sekarang Bapak acak nih ya. Dor. Bum. Dor. Oke, ini materi Bapak pada hari ini kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Teman-teman ada yang tahu gak sih kenapa kita harus peduli terhadap jenazah? Yo, kenapa kita harus peduli terhadap jenazah? Karena sampai dulu ini batu dipayah. Ya betul. Dalam Islam mengajarkan pentingnya menghormati dan merawat jenazah. Mungkin di masjid sih Badoy tahu gak sih cara merawat jenazah apa aja? Pak. Apa tuh? Sama mandiin, salapanin, salatin, kuburin. Ya betul. Ada nggak masuk. Nah, hal ini juga tercermin dalam beberapa ajaran dan praktek keagamaan yang menekankan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Yang kedua, menjelaskan tata cara dan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengumpuli jenazah. Yang ketiga, menunjukkan ukhuwah Islamiyah sesama Muslim. Nah, di sini terdapat ayat dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah. Coba boleh dibaca. Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, jadi kita semua ini yang bernyawa pasti akan merasakan Kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan merasakan kematian itu. Jadi bersiaplah dan siapkanlah amal kita agar nanti kita bisa membawanya. Banyak juga sih surah di Al-Quran yang tentang jenazah ini. Juga terdapat di surah
An-Nakabut ayat 57. An-Kabut ayat 57 yang menjadi pengingat bahwa suatu hari pasti akan merasakan kematian. Nah, di sini juga terdapat hadis Rasulullah SAW menekankan pentingnya menghormati jenazah dan memperlakukan dengan baik. Salah satu contoh hadis menjelaskan keutamaan yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan jenazah dan juga menguburkan. Semuanya merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim. Nah, ini ada hukum terhadap jenazah. Nah, di dalam Islam merawat jenazah merupakan kewajiban kita semua nih, yaitu fardu kifayah bagi umat muslim. Nah, apabila di satu kampung tidak ada yang melakukan, maka di satu kampung itu akan dosa semua, berdosa. Tapi apabila di satu kampung sudah ada bahasanya yang mewakilkan, jadi gugur semua dosa-dosa orang kampung tersebut, karena sudah ada yang mewakili. Lebih baiknya lagi kalau bisa semuanya. Dan hukum ini didasarkan pada hadis dan Al-Quran yang menekankan pentingnya penghormatan dan kasih sayang terhadap sesama. Bahkan setelah mati, perlakuan baik kepada jenazah termasuk memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan dengan layak. Meninggalkan kewajiban ini dapat berakibat dosa, namun melakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala. Dan juga mengabaikan jenazah menunjukkan kurangnya iman kita terhadap kepedulian terhadap sesama muslim. Nah, di sini ada beberapa tahap merawat jenazah menurut Islam. Mungkin Bapak akan menanya, Pak Ayu, main HP aja nih. Kenapa sih kita harus memandikan jenazah? Karena itu salah satu bentuk penghormatan terakhir, Pak. Itu menurut saya. Kalau Tio, menurut Tio, kenapa harus memandikan jenazah? Karena salah satu daripada fardu kifayah dalam mengurus jenazah. Kalau ini tidak dilaksanakan maka jenazah tidak sempurna betul. Ya. Nah, yang kedua itu ada mengkafani. Baroy, kalau laki-laki berapa kain kafannya? Ya. Itu berapa kain kafan? 3 buat siapa? Buat saya. 3 buat laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan berapa? 5. Berapa jalan berapa dong? Kan kita lagi belajar, di Bapak salah. Ini orang lagi belajar. Kalau nggak ada pakai sweater. Berapa kalau perempuan? 5. Nah, tahap yang ketiga itu ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu Ican. Sholat jenazah. Ya. Gimana sih cara sholat jenazah itu? Cobain coba. Cobain. Boleh masuk ke depan. Ayo Ican, cobain. Cobain Ican biar pada kelihatan. Ayo. Ya, boleh bantu Bapak. Ayo mau jadi jenazahnya siapa? Oh, ini. Banyak. Tiduran, tiduran. Contoh. Banyak. Gimana niatnya coba? Coba dong takbir. Tapi kalau jenazahnya laki-laki, ini insan berdirinya di mana? Insan. Di depan jenazah. Di depan mana? Di kepala. Nah, ikan ini berdirinya di bagian tubuh yang mana? Kepala. Kalau perempuan? Iya. Perempuan di mana? Udah, sekarang coba praktek contohin ke teman-teman gimana sih cara sholat jenazah dan bacaannya. Mulai diganti nama Isan. Isan boleh bantu Bapak San. Isan berusaha. Kita tinggal lagi belajar. Gantian lah. Isan, Ayo. bareng-barengnya Pak. Bedah, ambil. Ayo. Isannya Pak. Ayo cepat. Lupa. Ayo, ambil tolongin Bapak. Ini berdua ada berdua. Coba main sana. Pak, coba nanti gimana nanti? Sorry sebenarnya dari
Kecuali ala azan baiti bagi kifayati arba'at asyurati. Ini Bapak. Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua. Salawat. Yang ketiga, takbir ketiga. Doanya gimana? Yang singkat aja. Buat ini. Cowok. Kalau buat cewek, takbir yang keempat. Doyol nih, dia getar-getar. Ya gimana doanya? Malah tadi kena ajrohu. Wala tafsir abadahu wa fitana wala alu. Terus habis itu salam. Ambil lagi. Udah kasih ambil dari Bapak. Ya. Oke, di sini udah. Nah, yang keempat itu pemakaman jenazah. Habis kita sucikan jenazah, kita kafani, kita salatkan dan jenazah tersebut kita bawa atau kita antarkan ke pemakaman dan menguburkannya dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini ada motivasi atau keutamaan merawat jenazah. Yang pertama, kasih sayang. Merawat jenazah adalah bukti kasih sayang kita atau penghormatan terakhir terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, merawat jenazah juga yang kedua itu ada ketaatan. Merawat jenazah juga itu bagian dari perintah Allah untuk merawat jenazah dengan baik. Nah, yang ketiga itu ada pahala. Apabila kita merawat jenazah, maka kita mendapatkan pahala keberkahan dari Allah. Apabila kita cuma menyolatkan doang itu hanya dapat satu gunungan. Ya, itu ada di Al-Quran. Dan apabila kita ikut juga menguburkan, dapat dua gunungan. Oke, Mi. Nah, di sini sebelum penutup, ada nggak teman-teman yang bisa menyimpulkan? Coba yang cewek. Coba Adel. Kayaknya ngasih banget Adel. Gak sopan sama bapak. Merawat jenazah. Semua pasti mati. Sebagai orang Islam, kita wajib untuk peduli kepada jenazah yang telah mati. Kita dengan cara merawatnya, terus memandinya, melatihnya, memandikan. Udah bisa, oke. Terima kasih Adel. Coba Melani. Melani. Enggak kepala aja. Kenapa Melani? Jadi kita bagi yang masih hidup, apabila ada tetangga maupun saudara atau siapapun itu yang sudah meninggal, berarti sudah jadi jenazah. Nah, jenazah itu kita harus merawatinya, menyolatinya, memandikannya, menyolatinya dan menguburkannya. Karena ya kapan ya. Oke, terima kasih. Bagi 4 kelompok dan setiap kelompoknya menjelaskan tata cara dan adab merawat jenazah. Sobek. Nih, Bayu tolong bacain. Kelompok 1 Bayu ya. Kelompok 2. Nah, hikmah. Oke, kelompok 3. Sapa. Nenek tenang dong lagi. Sapa Adel, model. Ini tugas enggak? Gini depannya. Apa Pak? Ya, satu lagi minta tolong Laura. Oh iya. Iya. Waduh, tidur lagi ya. Coba diri Bayu tolong bacain. Iya. Kelompok 1 dari Bayu itu memandikan. Diri Bayu. Rombongan kita dua ya. Dari sini Bapak bertanya kepada saya apa saja cara dan adab dalam memandikan jenazah menurut Islam.
Jawabannya, dalam Islam memandikan jenazah adalah salah satu kewajiban fardu kifayah. Tata cara dan adab memandikan jenazah sebagai berikut. Yang pertama, niat dan persiapan. Yang kedua, perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga, langkah-langkah memandikan jenazah yaitu membersihkan tubuh, wudu, memandikan tubuh, mengosok tubuh, mengulang siraman pada ke tubuhnya, pewangian. Yang keempat, wangian. Yang keempat, adab saat memandikan jenazah. Yang kelima, mengeringkan tubuh jenazah tersebut. Yang keenam, mengkafani. Dan ada terakhir yaitu hikmah dari memandikan jenazah. Apa tuh hikmahnya? Yang pertama, merupakan penghormatan terakhir kepada sesama muslim yang saya bilang tadi, Pak. Yang kedua, mengingatkan yang hidup akan kematian dan tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, tujuan mampu banyak maksiat. Jika ada hal tertentu yang kurang jelas, dapat dirujuk kepada ulama atau pihak yang lebih ahli dalam hal fikih jenazah, termasuk Bapak. Oke, sudah Bayu. Iya, Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Selanjutnya dari hikmah ya, kelompok 2 ya. Iya, yang baca. Aura. Pertanyaannya itu apa saja tata cara dan adab dalam mengkafani jenazah menurut Islam? Mengkafani jenazah adalah bagian dari kewajiban fardu kifayah dalam pengurusan jenazah. Berikut tata cara dan adabnya. Yang pertama, bahan dan jumlah kain kafan. Bagi laki-laki dianjurkan menggunakan 3 lapis kain kafan putih tanpa jahitan, hiasan atau penutup kepala. Perempuan dianjurkan menggunakan 5 lapis kain yang meliputi kain penutup tubuh, kerudung, baju atau tanpa lengan, dan 2 lapis kain pembungkus. Untuk anak-anak cukup 1 hingga 3 lapis kain sesuai kebutuhan. Yang kedua, tata cara mengkafani jenazah. Udah. Ya, terus Siapan kain kafan. Gunakan kain kafan yang bersih dan berwarna putih sesuai sunnah. Potong kain sesuai ukuran tubuh jenazah. Taburkan wewangian, misalnya kapur barus atau kayu gaharu. Yang kedua, letakkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang telah dipersiapkan dengan posisi telentang. Yang ketiga, menutup tubuh jenazah. Lipat kain lapis pertama menutupi sisi kanan, kemudian sisi kiri. Lakukan yang sama untuk lapis kain berikutnya hingga jenazah tertutup sepenuhnya. Yang keempat, mengikat kain kafan. Ikat ujung-ujung kain di kepala, di tengah, dan di kaki untuk menjaga agar kain kafan tetap rapi. Ikatan ini nanti dilepas saat jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Yang kelima, memastikan aurat tertutup. ya udah. Oke, terima kasih Haura. Ya. Ada Dapat nggak dapat? ya, yang selanjutnya kelompok 3 yaitu Pertanyaannya. menyolatkan jenazah. Bukan, Pak. Oh, bukan. Nah, waduh. Gimana sih? Cara dan syarat menyolatkan jenazah. Di sini yang pertama ada syarat jenazah. Yang pertama, jenazah terletakkan dan terkani dengan dinyatakan di depan orang yang menyolatkan. Orang yang menyolatkan harus beragama Islam, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat dan menghadap kiblat, serta berniat melakukan sholat jenazah. Lalu ada tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Ucapkan niat di dalam hati. Misalnya, saya berniat sholat atas jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbir pertama, yaitu takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah serta takbir pertama. Yang ketiga, takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu yang keempat adalah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Misalnya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu. Lalu yang kelima, takbir keempat, membaca doa penutup. Misalnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Yang terakhir lalu salam. Akhiri salat jenazah dengan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi sekali di sisi kanan. Oke, terima kasih Lau Putri.
Yuk. Ya, selanjutnya dari kelompok 4, Abdel. Menguburkan jenazah. Aduh, serem. Yang pertama ada persiapan penguburan. Terbagi jadi dua, ada tempat pemakaman dan lubang kubur. Nah, lubang kubur ini terbagi jadi dua jenis, ada lahat dan syak. Kemudian yang kedua ada tata cara penguburan. Yang pertama mengantar jenazah, yang kedua meletakkan jenazah di kubur, yang ketiga menutup kubur, dan yang keempat tanda kubur. Kemudian selanjutnya ada adab dalam menguburkan jenazah, terus doa setelah penguburan, dan terakhir hikmah dari menguburkan jenazah. Terima kasih Adel. Oke, ini dapat permen. Oke. Habis coklat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan tata cara atau adab dalam merawat jenazah. Mungkin Bapak nanti UAS sama Bapak itu praktek, pengambilan nilainya praktek ya. Iya Pak. Ya Pak. Oke, di sini Bapak akan mengasih PR ke kalian, yaitu adab media sosial. Mungkin itu aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.